Oke teman-teman Grid Motor dan Motor Plus, lanjut lagi nih video yang pasti sangat ditunggu-tunggu ya. Setelah kemarin kita membahas konversi motor listrik Honda Beat, ternyata BRT juga punya nih motor bebek. Udah jadi juga nih motor bebeknya nih. Tuh lihat nih, ini motor listrik nih, basicnya Revo. Jadi udah jadi motor listrik. Tadi sudah sempat dicoba ya, enak banget ini motornya. Coba kita tanya sama Pak Tommy Huang ya, sebagai owner dari BRT, supaya lebih jelas seperti apa. Nah, ini ketemu Pak Tommy. Halo Pak Tommy, apa kabar Pak Tommy? Baik-baik, gimana sih? Ini kok ada ikan-ikan ini gimana Pak Tommy? Ini nunjukin apa nih Pak Tommy? Ya, ini jadi menjawab tantangan ke teman-teman netizen bilang, motor listrik takut konslet nggak kalau hujan? Nah, ini lihat sendiri, Ini controller Pak ya? controller. Kalau hidup nggak apa-apa nih Pak ya? Nggak apa-apa, nyalakan Nyalain saja. aja? Nyalain saja. Nah, itu lampunya hidup tuh. Lampunya. Oh ya, lampunya hidup ya? Ya, lampunya hidup. Oke, lampunya hidup. Oh, merah-merah tuh itu berarti Ya, hidup. ya. Terus kalau kita jalanin bisa nih Pak? Boleh, ini saya nyalain ya. Nah, boleh gas sendiri. Gas sendiri nih ya. Nah, tuh, nyala tuh. Nah, jadi ini memang kontrolernya memang sengaja direndam untuk membuktikan bahwa ternyata motor listrik itu sebetulnya aman juga lewat banjir ya. Tapi kontrolnya BRT loh. Nah, ini plug and play juga nih Pak. Plug and play, jadi ini motor 2 kW, bracketnya udah tersedia, udah siap, ya selesai. Dan coba lihat kita gearnya. Nah, gearnya, nah tentu gear ini, ya ini gear kecilnya tadi nggak dibuka, gear belakangnya agak besar, rantainya masih 428, ya. Tetapi besar kecilnya gear depan dan belakang itu tergantung kebutuhan. Misalnya untuk jalan raya ya segini cukup. Ini udah di setup sih, kecepatan maksimum sekitar 95 km per jam. Ya nanti kalau misalkan tanjakan wilayahnya ya silakan bisa di setting sendiri. Jadi ini kerjaannya anak-anak bengkel lah nanti seperti itu. Oh, jadi ada bisnisnya lagi Pak ya? Ada bisnisnya lagi. Kalau kemarin di Honda Beat itu kan pada nanyain baterainya Pak. Ini posisi baterainya di mana Pak? Nah, baterainya ini ada di jok di sini. Ya kita lihat di sini. Nah ini seperti ini di joknya. Jadi posisi baterainya di dalam jok ya? Ya, tapi nanti mungkin ada kemungkinan kita ubah itu di posisi sini. Oh gitu Pak ya? Ya. Karena kalau di situ kan U-box-nya nggak kepake ya, jadi nanti ada kemungkinan baterai kita ubah di sini dengan bracket yang bagus sehingga fungsinya lebih estetikanya lebih baik. Casingnya nggak ada Pak ya? Ya. Mestinya dia bebek bener Pak, casingnya ada ya, terpasang ya. Berarti nanti ini sebetulnya controller ini kan hanya untuk display, membuktikan bahwa ini anti air ya Pak ya, Betul, maksudnya betul. bisa lewat banjir kerendam. Betul, ya. Nah berarti nanti kalau misalnya ini bener ini nempel di atas Pak ya kali ya? Nanti posisinya di sini. Ya, jadi posisinya di sini. Kenapa kita taruh di sini? Supaya dia itu diterpa angin, supaya lebih dingin, ya. Dan emang tempatnya paling nyaman di sini. Di tempat lain nanti dianya nggak nyaman seperti itu. Tapi kan kalau di sini kan teman-teman bilang, oh tahan air nggak? Ya ini buktinya seperti ini. Jadi ini tahan air sebetulnya. Nah ini kan baru kontrolernya Pak. Ya. Dinamonya Pak? Dinamonya sebenarnya udah IP65. Kalau kerendam itu sebetulnya boleh berapa lama sih Pak? Kalau banjir, kalau kita kan orang kita kan suka ini ya, Pak. kalau genangan air itu kan kurang lebih misalnya ya setinggi ini, ya mungkin 1 kilometer pun nggak ada masalah sebenarnya. Oh berarti kalau cuma sekitar semenit aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Itu kan efeknya tetap nanti dia sama kayak belt nggak Pak ya? Dia muternya jadi loss gitu Pak? Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Kalau untuk yang bebek ini, ya udah, nggak ada bedanya direndam air sama enggak. Nah tapi kalau sudah kerendam itu ada ininya nggak Pak? Ada penanganannya khusus nggak? Nggak ada. Karena sebenarnya waktu pendesain ini soketnya nanti yang memang bisa masuk air itu semua selalu ada di atas. Oh gitu. Di atas semua, dan sebenarnya soket ini juga udah IP, tapi nanti kita akan panjangin semua sehingga kalau tenggelam pun ya kalau masih sebatas ini dan tidak ada kabel-kabel itu ya silakan mau direndam sepanjang jalan ya boleh. Untuk perawatannya nggak perlu dibuka apa Oh enggak, tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada. Nah ini yang menarik lagi nih teman-teman ya. Ternyata ini dia masih pakai sama kayak Honda Beat yang kemarin ya, pakai throttle standar Pak ya? Ya, jadi sebenarnya kenapa kami menggunakan throttle material standar dipertahankan supaya satu biayanya murah dan feeling berkendaranya. Jadi dengan throttle standar ini feeling berkendaranya seperti motor bakar. Nah, apalagi sensornya pun kami masih menggunakan sensor original nih. Nah, saya putar.
Nah ini kan total body nih, total body original, sensor TPS-nya yang dipakai. Nah ini yang dipakai oleh Ecu kami, jadi sensornya tidak berubah. Itu sih. Jadi feelingnya ya dapat seperti motor biasa gitu. Biasanya kan kalau motor-motor yang lain tuh kayak enteng, nyetak-nyetak, nggak nyaman. Nah ini feelingnya bahkan lebih nyaman dari motor biasa. Nah ini teman-teman ya, karena dia pakai yang standar ini, katanya nih cara mengoperasikannya safety Pak ya? Safety, ada safety-nya. Ini katanya kalau kontak on, kalau motor listrik itu sebetulnya kalau digas langsung jalan Pak ya? Iya. Tapi ini enggak Pak ya? Enggak. Ya, lihat teman ya. Jadi dia belum jalan nih walau diputar. Padahal kontaknya udah on nih dia. Tuh ya. Ini kita lihat, ini diputar ke kanan, on, tapi dia belum bisa putar. Ternyata pihak BRT memikirkan juga masalah safety-nya, yaitu safety-nya dia membuat starter Pak ya? Bilangnya starter ya? Ya. Ini dia belum hijau, karena dia belum dipencet. Nah ini sekarang kita kalau pencet begini nih, itu display-nya hijau. Nah kalau sudah hijau berarti dia baru bisa di starter. Di starter, silakan. Jadi kalau starter nih, ini bannya udah muter tuh. Tuh ya teman-teman ya, bannya udah muter, hidup ya berarti ya. Seperti kontrolernya tuh berubah juga tuh, dia aktif ya ketika dia hidup. Semuanya bekerja dengan benar ya. Nah ini terus kalau yang ini apa Pak? Masih hidup juga nih Pak? Ya jadi tetap menggunakan. Jadi kita bilang indikator bensin itu diubah menjadi indikator listrik. Jadi kalau F itu artinya baterainya penuh, kalau E ya baterainya udah habis gitu. Kalau ininya hidup juga Pak? Sama. Speedometernya sama. Jadi semua fungsinya sama seperti motor bakar. Nggak ada yang dirubah, jadi nggak perlu nambah-nambah lagi Pak? Ya, nggak perlu. Inilah, jadi kan karena ini kan motor Jepang ya, semua partnya itu udah proven. Jadi kita pertahankan. Jadi kita pertahankan supaya kebiasaannya itu, oh jangan berubah dari motor listrik, dari motor bakar ke motor listrik, jadi berubah. Nggak. Jadi kenyamanan tetap kita pelihara. Seperti itu. Nah ini nih Pak, pertanyaan yang maut nih Pak. Nah, apa itu? Ini paketnya harganya berapa Pak? Saat ini sama aja dari yang Honda Beat kemarin, itu adalah 15 juta. 15 juta dapatnya apa aja Pak? Baterai, dinamo, ECU, kabel body, ya, terus kemudian gear setnya, ya, komplit selesai, kan cuma itu aja, sama charger. Terus surat? Including dong. Including surat? Termasuk surat. Oke. Kalau kemarin di Beat itu kan kita totalnya belum dapat Pak. Sama. Jadi ini konversi Honda Beat sama Honda Supra ini sama? Sama. Di 15 juta? Ya. Sama surat? Sama surat. Nah, buat teman-teman ya, jadi paketnya harus 15 juta, lalu dapat surat semua segala macam, konversi, motornya juga layaknya motor listrik ini seperti kayak naik motor bensin Pak ya? Lebih nyaman. Lebih nyaman ya Pak ya? Lebih nyaman. Jadi pastikan kalau nanti motor konversinya BRT, kalau udah naik, nggak mau balik lagi ke motor bakar. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira ini ada servisnya nggak sih Pak? Ada biaya servis atau ada perawatannya seperti apa Pak? Sebenarnya nggak ada biaya perawatan sih, karena semuanya udah dibikin terintegrasi. Paling nanti kalau karena konversinya BRT, beberapa part memang seperti controller gitu, kita kasih garansi 1 tahun. Ya. Kemudian kalau dinamo, ya mungkin kurang lebih sama seperti itu. Nah kalau baterai kebetulan kan saya lagi ngobrol sama battery makernya untuk kedepannya seperti apa. Seperti itu sih. Jadi ya seperti biasalah, tau lah kalau BRT membuat sesuatu itu kan after sales-nya harus jelas supaya teman-teman ini tidak perlu khawatir. Seperti itu. Nanti kira-kira untuk mendapatkan paket konversi ini di mana Pak? Ya di BRT bisa, tetapi kan jaringan BRT bengkel rekanannya banyak. Yang udah ada kurang lebih 150, tapi nanti di bulan November kami akan mengadakan rekrutmen untuk bengkel-bengkel yang di luar bengkel rekanan BRT ini untuk di training menjadi bengkel konversi. Jadi terbuka untuk umum karena program pemerintah kan kalau bisa dalam waktu 2023 itu 1000 bengkel konversi. Jadi BRT harus punya kontribusi untuk itu. Oh, ya. Jadi kalau untuk konversi ini itu bisa di bengkel rekanan BRT Pak ya? Bisa. Karena syaratnya bengkel itu kalau bengkel BRT tentu sudah tersertifikasi oleh BRT alias afiliasi BRT, tentu dia udah training sehingga motor yang dikonversi oleh bengkel rekanan BRT nanti bisa mendapat STNK layaknya seperti motor baru. Begitu teman-teman. Jadi ini motor konversi BRT ini sudah ready di bulan November. Jadi nanti paketnya sudah ada, lalu dikerjakan di rekanannya BRT. Kira-kira buat teman-teman
bisa langsung menghubungi BRT ya. Itu kira-kira paket motor buat ininya ada buat Suzuki kah atau buat Yamaha kah atau gimana Pak? Nah, tentu karena konsepnya konversi ini harus diselesaikan dalam waktu 2 jam. Pada umumnya kalau konversi kan beli dinamo, terus diubah bracket, diubah as. Nah, kami akan bertahap mengeluarkan setiap unit model. Misalnya dinamo untuk Mio ada, dinamo untuk Revo ada, dan bracketnya. Jadi setiap motor itu berbeda-beda. Nah, tentu memulai dari yang populasinya banyak. Yang nanti kita mau keluarkan itu ada Beat dan Supra X125 dulu. Terus bertahap. Mendevelop ini tidak mudah karena dinamonya itu kami desain dengan asnya yang sudah sesuai motornya. Tentu punya waktu, diperlukan waktu untuk mendesain. Tapi semoga di 2023 kuartal 1 kami sudah bisa minimal 10 atau 20 jenis motor sudah terrealisasi. Yang di bulan November Beat Pop, Beat Street, Beat Karburator itu dan turunannya kurang lebih ada 6. Dan Supra 125 dan turunannya kurang lebih ada 2 atau 4. Jadi udah hampir 9 di akhir tahun ini nanti. Akhir tahun. Jadi baru Honda aja tapi ya? Ya bisa dipercepat sebenarnya. Ya nanti ternyata antusiasnya kan begitu lumayan tuh ya. Jadi akhirnya kami juga mengakselerasi karena berhubung dengan Kepres supaya lebih cepat ya kami juga sigapnya lebih cepat lah seperti itu. Oke. Siap. Makasih Pak Tommy atas informasinya nih Pak Tommy ya. Ya, oke. Nah, oke. Sampai jumpa Pak Tommy ya. Ya, Sukses selalu Pak Tommy. Thank you. Nah, ini teman-teman, jadi kira-kira motornya ya sudah siap nanti di bulan November, baru ya tahap awal ya untuk Honda ya, Beat dan Supra. Tapi mesinnya pasti banyak nih turunannya sehingga seperti Speci, Vario itu juga sudah bisa ya. Jadi kalau kita lihat ini sangat gampang banget ini. Bracket sudah dipasang, nggak pakai les-lesan, dia swing armnya masih sama, ya. Terus remnya juga masih dipakai yang standarnya dia. Nah ini juga bracket yang kanan kiri juga nggak terlalu ribet. Mereka udah masih pakai dudukan yang sama ya, dudukan bracket yang dimiliki oleh Honda Supranya ya. Dan ini sepaket ini adalah 15 juta. Oke teman-teman, sampai jumpa dengan video berikutnya ya.